Halo semua, balik lagi nih di channel cerita kita. Kali ini kita pengen bahas satu hal yang lagi rame jadi perbincangan netizen nih. Ya, kasus sumbangan 2 triliun yang jadi prank of the year Negeri Plus 62. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, ayo coba like dan subscribe YouTube channel cerita kita ya. Let's go. Bukan Negeri Plus 62 namanya, kalau nggak ada keanehan tingkat dewa. Satu negara bisa kena tipu sama seorang pengusaha yang katanya mau nyumbang bantuan COVID di Sumatera Selatan sebanyak 2 triliun. Dah, sombong amat. Belakangan ketahuan nih, uangnya ternyata nggak ada. Gak tanggung-tanggung, bukan cuma kita-kita doang yang ketipu, tapi pejabat setingkat gubernur, kapolda, ketua MPR, dan mantan menteri BUMN pun gak ketinggalan kena prank juga. Belakangan kapolda sama gubernur ini ngerasa dipermaluin nih, karena beritanya udah nyebar dan jadi berita nasional, dimana foto kapolda, gubernur, anak Aiki Ditio, dan dokter keluarga hadir dalam seremoni serah terima bantuan 2 triliun dengan karton simbolik yang gak representatif. Ya, almarhum Aiki Ditio yang tiba-tiba namanya jadi viral setelah keluarganya mau kasih bantuan 2 triliun sebagai upaya penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Tapi siapa yang nyangka sih kalau sumbangan yang nilainya fantastis itu ternyata cuma hoax alias satu negara kena prank. Aduh. Karena itu, anak perempuan Aiki Ditio, Herianti, akhirnya ditangkap sama jajaran kepolisian karena diduga memberikan sumbangan palsu buat bantuan COVID-19. Gak cuma Herianti, pihak kepolisian juga menangkap Profesor Dr. Hadi Darmawan sebagai dokter keluarga Aiki Ditio. Ya, waktu dimintain keterangan sama polisi soal uang sumbangan tersebut, dia mengaku gak pernah sama sekali lihat uang tersebut. Kepala PPATK Dian Ediana Rai menyebut uang tersebut belum terdeteksi. Pelacakannya telah dilakukan terhadap sejumlah transaksi keluarga Aikidi, termasuk sang bungsu, Herianti. Nah, orang-orang langsung kepo nih, siapa sih sosok Aiki Ditio? Kok bisa nyumbang sebanyak itu? Pertanyaan itu bakal kejawab di video ini. Simak video ini sampai selesai. Aiki Ditio sama keluarganya ini udah lama menetap di Palembang. Mereka disebut sebagai sosok orang kaya raya, tapi gak banyak nih publik yang kenal mereka. Sosok Aiki Ditio sendiri udah meninggal dari tahun 2009, waktu usianya 89 tahun. Keluarga mereka dikaruniai 7 orang anak, yang katanya semuanya pengusaha sukses. Tapi ya gak tahu juga ya, karena orang se-Palembang gak kenal orang-orang ini. Jangankan uang 2 triliun, aset dan catatan pembayaran pajak keluarga ini aja gak diketahui. Jadi dari mana asal-muasal munculnya uang 2 triliun itu? Yang gak kalah memalukan nih, beberapa tokoh terkenal pun memberikan tanggapan mengenai sumbangan tersebut. Salah satunya adalah Dahlan Iskan. Dalam unggahan catatan Dahlan Iskan, ia menuliskan catatan mengenai sosok Aiki Ditio. Dahlan Iskan ngaku nih nemuin sumber yang sangat dekat sama anak-anak Aiki Ditio. Dia nyebutnya panggilan si cantik. Si cantik dikatakan berteman baik dengan anak-anak Aiki Ditio, termasuk dengan Herianti. Bahkan si cantik menjalankan usaha dengan kakak Herianti yang bernama Agwan. Namun apa bisnis yang mereka jalankan belum diketahui sampai saat ini. Si cantik mengungkap kalau uang 2 triliun itu beneran ada dan akan segera dicairkan. Ia juga membeberkan kalau uang itu hasil Aikidi dengan partner bisnisnya di Singapura dan Hong Kong. Mereka juga memiliki aset dalam bentuk gedung-gedung. Uang tersebut dikatakan si cantik tersimpan di Bank Singapura, di mana Herianti berusaha mendapatkannya. Ia disebut mendapat kabar dari Singapura bahwa uangnya sudah bisa diambil, sehingga berani menghadap Kapolda Sumsel untuk menyerahkan secara simbolis. Belakangan cerita ini ternyata hanya isapan jempol belaka. Uangnya nggak ada. Jadi dari mana asal muasal cerita si cantik itu padahal? Makin gak jelas aja berita-berita di negeri ini. Yang juga ikutan ngomong soal kekayaan Aikidi adalah Ketua MPR. Ya,
Bapak Bambang Susatyo. Bayangin, ketua MPR. Pejabat yang senang mengoleksi mobil mewah ini melalui Instagramnya mengungkap sosok Aiki Ditio. Katanya Aiki Ditio memiliki kelenteng di kawasan 10 Ulu, Palembang. Pernah hidup di Palembang dengan memulai usaha kecap, terus memiliki pabrik kecap. Aiki Ditio merupakan keturunan Cina Palembang. Pamannya bernama Chongju, seorang menteri perdagangan di Singapura. Menurut Bambang Susatyo, sumbangan 2 triliun itu merupakan bagian dari janji Aiki Ditio kepada pamannya. Gak tahu dari mana lagi cerita-cerita itu. Yang pasti, uang 2 triliun sampai hari ini gak ada. Tapi, kalau soal bantuan fiktif, ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Di zaman Soekarno, ada cerita tentang Raja Idrus dan Ratu Markona. Dua sejoli itu datang ke istana atas saran pejabat dan mengaku kepada Presiden Soekarno sebagai raja dan ratu anak dalam Jambi yang mempunyai kekuatan untuk membantu pembebasan Irian Barat. Karena obsesi Presiden Soekarno yang ingin membebaskan Irian Barat, percayalah beliau dengan dua sejoli ini. Mereka menjadi sorotan media kala itu. Para pejabat pun gak luput untuk menyalami mereka. Eits, tapi ketika dua sejoli ini sedang berbesiar dan shopping barang mewah, ada seorang tukang becak yang mengenalinya. Dan, do you know what? Setelah diselidiki, si Raja Idrus ini memang tukang becak dan Ratu Markona adalah seorang pelacur. Ternyata prank yang menggegerkan satu negara bukan pertama kali ini terjadi ya. Jadi intinya apa sih? Jangan gampang kemakan berita-berita yang berseliweran. Apalagi kalau emang beritanya gak masuk akal. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu kebenarannya. Budayakan banyak kepo. Oke, segitu aja video dari cerita kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.